Pemirsa, kita lanjutkan dialog siang hari ini. Kita masih membahas soal visi misi calon kepala daerah. Sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua DPD RI Pak Nono Sampono dan juga Direktur Perludem Mbak Titi Anggraini. Sebelum saya kembali ke Mbak Titi, saya ke Pak Nono terlebih dahulu. Pak Nono, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ini kita masih berbicara soal visi dan misi dari calon kepala daerah. Sejauh ini bagaimana pertanggungjawaban seorang kepala daerah terhadap janji-janji atau visi misi yang sudah dipaparkan, Pak? Ya, saya setuju dengan yang disampaikan oleh terdahulu bahwa muatan lokal tidak bisa dihindari. Walaupun memang secara nasional visi dan misi pemerintah pusat ini juga menjadi koridor besar. Harus diikuti karena menyesuaikan dengan kebijakan dan visi dan misi dari pemerintahan yang sekarang ini. Karena bagaimanapun juga pemerintahan daerah itu berada pada koridor itu. Anggaran yang digunakan juga sampai turun ke daerah masih ada anggaran bersifat nasional atau APBN. Di samping tentu ada APBD. Jadi ada muatan-muatan lokal yang spesifik oleh daerah harus dijual untuk kepentingan lokal, tetapi tidak bisa dihindari bahwa visi dan misi pusat juga harus diikutinya. Karena banyak juga program-program, apalagi di tingkat provinsi, itu terlihat betul bahwa muatan dari secara nasional itu masih ada. Saya kasih contoh misalnya di periode 2014-19, visi dan misi Indonesia Poros Maritim dunia itu tidak bisa dihindari oleh daerah untuk menyesuaikan dan nawacitanya. Nah, walaupun saat ini juga sudah ada secara spesifik, misalnya ada 5 visi besar, melanjutkan pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, membuka lapangan pekerjaan, kemudian melanjutkan reformasi birokrasi dan struktural, dan menjamin penggunaan APBN dan fokus tepat sasaran. Saya kira ini menjadi juga catatan kita bahwa pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, tidak mungkin lepas dari itu. Ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana misalnya saya kasih contoh, daerah kepulauan kan tidak bisa disamakan dengan daerah daratan, daerah perbatasan dan bukan perbatasan. Jadi memang ada spesifikasi tertentu, baik secara geografi dan geostrategi, geoekonomi, geopolitik, bahkan bagaimana daerah harus menyesuaikan dengan itu semua. Oke, Pak Nono, bagaimana kemudian sejauh ini bentuk monitoring dari DPD RI terkait dengan pelaksanaan pemerintahan di daerah-daerah? Apakah kita berbicara soal pilkada sebelumnya, benar-benar janji-janji yang sudah dikeluarkan atau disampaikan oleh calon kepala daerah pada waktu itu benar-benar dilaksanakan? Ya, jadi pertama kita bicara tentang pilkada, persiapannya kita akan lihat ya apa yang dipersiapkan baik oleh penyelenggara maupun oleh calon. Nah, dari sana kita melihat apa saja yang menjadi tadi itu janji-janji yang disampaikan oleh calon, dan saya kira pengalaman selama ini cukup banyak yang tidak terselesaikan, bahkan masyarakat juga menagih itu, sehingga ini menjadi persoalan tersendiri. Bagi petahana tentu ini menjadi beban tersendiri untuk yang bersangkutan menjual kembali. Nah, sedangkan bagi yang lawannya tentu akan sebagai satu ruang untuk mengatakan bahwa ini janji-janji yang belum terpenuhi dan seterusnya. Dan ini menjadi bagian yang cukup meriah dalam pesta demokrasi ini. Kita hanya dalam posisi DPD melihat dan mencatat. Tetapi manakala yang bersangkutan sudah menjadi, bukan menjadi calon, tapi sudah menjadi kepala daerah, tentu kita akan melihatnya sebagai catatan-catatan yang penting dalam fungsi pengawasan. Di samping itu kita juga melihat terutama dari segi anggaran, apakah kepala daerah yang bersangkutan yang sudah jadi ini juga melaksanakan hal-hal yang menjadi visi besar dari pemerintah pusat. Ini juga menjadi catatan. Misalnya melanjutkan reformasi birokrasi, ini penting. Karena tanpa itu
akan sulit kiranya kita bisa mencapai kondisi good governance dan good government. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kira juga di era yang sekarang ini begitu terbuka, civil society, masyarakat dengan segala komponen yang ada di dalamnya, LSM, NGO, semua dalam tataran melihat, mengawasi dan menyoroti apa yang menjadi yang sudah dijalankan, bahkan janji-janji yang tadi itu. Kita harapkan pastinya fungsi monitoring ini dari DPD RI tetap dijalankan begitu agar janji-janji yang disampaikan oleh para calon kepala daerah ini akan benar-benar terrealisasi. Pak Dono, sebelum saya lanjutkan, saya kembali ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi melihat ini kita berbicara kembali soal politik uang. Tadi kita sudah berbicara soal visi dan misi. Ini kita kembali berbicara soal politik uang. Ini tentunya bukanlah hal yang baru, Mbak Titi. Kita tahu ini sudah sering sekali terjadi. Apakah Anda melihat pada Pilkada 2020 ini masih marak dilakukan oleh para calon kepala daerah atau seperti apa sih, Mbak Titi? Iya, berdasarkan hasil pantauan dari beberapa teman yang melakukan pemantauan di lapangan, sekarang ini karena situasi pandemi membuat memang kemampuan untuk mengakses aktivitas di ruang publik itu kan menjadi terbatas. Dan ini disikapi dengan para tim pasangan calon itu melakukan patroli. Jadi ini ada yang unik nih, selain pengawas ketika masa tenang yang melakukan patroli politik uang, ternyata di beberapa daerah banyak ditemukan di Sulawesi Selatan misalnya, itu tim pasangan calon juga melakukan patroli terhadap masa tenang dengan upaya memastikan politik uang tidak terjadi. Ternyata itu masih ditemukan, Mbak. Jadi masih ada yang berupaya untuk memberikan amplop berisi uang, ataukah kemudian barang, sembako. Dan yang agak parah itu di daerah saya, di Tangerang Selatan, ini meskipun oknum ya, bukan merefleksikan keseluruhan petugas KPPS, itu ketika petugas KPPS membagikan formulir pemberitahuan memilih, sambil juga memberikan paket souvenir dari salah satu pasangan calon.